diriku, bawa kepadamu hidupku Tuhan, bagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Katakan, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu Tuhan, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagiku. Biar hidupku ya Tuhan bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Katakan lagi, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagiku. Biar hidupku Tuhan, oh Tuhan, nah bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat malam ini Tuhan. Kami bersyukur, kami dikumpulkan Engkau Bapa di tengah kesibukan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami cari-cari Tuhan pada malam ini kami dapatkan Tuhan. Apa yang ingin Kau taruhkan dalam setiap kami Bapa, kami bawa ke dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Bapa buat malam ini, biarlah ibadah dari awal pertengahan hingga berakhirnya Engkau yang menyertai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke guys, silakan duduk. Oh, saya nggak bisa duduk. Oke, ini dibuka ruang kesaksian teman-teman yang mau bersaksi. Yang mau bersaksi, silakan dibuka ruang kesaksian. Silakan yang mau bersaksi. Yang di sini ada yang mau bersaksi? Kalau gitu saya coba jadi orang yang pertama ya guys. Oke. Saya mau bersaksi sedikit teman-teman tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Mungkin akhir-akhir ini saya banyak target yang mau saya capai gitu. Mungkin dalam semester ini atau dalam tahun ini saya punya target gitu teman-teman. Dan saya bersyukur gitu sama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan karena bagaimana caranya Tuhan buat selalu mengingatkan saya, bagaimana Dia selalu proses saya gitu ketika saya mengerjakan skripsi, ketika saya tetap pelayanan kayak gitu. Buat saya sampai sekarang apa yang saya kerjakan itu buat Tuhan. Bahkan dalam doa saya bilang sama Tuhan, kalaupun saya jago, kalau kelihatan baik mengerjakannya, itu bukan karena saya jago gitu,
tapi karena saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Dan enggak tahu, saya akhir-akhir ini belajar punya hati yang benar ketika saya melakukan segala sesuatu. Jadi bukan karena saya lama ikut Tuhan jadi saya bisa dalam segala hal, enggak, tapi coba saya bawa hati yang benar ketika saya mau berbicara pun saat ini saya mulai belajar buat apa ya, buat menjaga apa yang saya katakan gitu, apa yang saya sampaikan. Karena itu seperti lagu tadi, ku beri yang terbaik. Dalam setiap waktu mau beri yang terbaik dalam menjalin hubungan dengan teman-teman juga gitu, bukan sekedar berteman. Saya rasa juga harus bisa memikirkan apa yang seharusnya Tuhan rindukan dalam hidup kita itu terjadi, karakter gitu. Meskipun saya belum jadi orang yang sempurna dalam hal itu, tapi karena Tuhan ajarkan saya terus, saya mau kejar hal itu. Dan saya nggak tahu gitu upahnya seperti apa sih kalau misalnya saya berusaha buat melakukan yang terbaik gitu kan, di luar dari keselamatan yang sudah Tuhan kasih gitu kan. Saya nggak tahu gambarannya upah itu seperti apa, tapi yang pasti dengan memikirkan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya aja sudah cukup buat saya ngelakuin hal ini gitu. Bahkan kebaikan yang sudah saya lakukan, yang berusaha saya lakukan pun itu masih belum cukup buat membalas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan. Belum lagi yang Tuhan mau siapkan untuk kita gitu. Yang saya tahu rancangan Tuhan pasti luar biasa ya, luar biasa. Makanya itu apa yang sudah Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan mau kerjakan nanti itu saya syukuri dalam hidup saya, dan semakin mau lebih kenal Tuhan lagi lebih dalam, lebih mau merendahkan diri lagi untuk mau diproses sama Tuhan di PMK ini bersama rekan-rekan, bersama adik-adik gitu, bersama pembimbing saya. Banyaklah gitu yang saya diproses. Meskipun kadang-kadang masih ada egoisnya, masih ada dan itunya gambarnya. Tes. Mohon maaf teman-teman. Saya sambil lanjut ya, sambil kameranya diperbaikin. Kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya? Saya sering ngomong sama diri sendiri. Sudahkah saya lakukan yang terbaik untuk Tuhan? Apa karena kondisi saya yang sekarang gitu? Kondisi saya yang sekarang bikin saya nggak habis-habisan ngelakuin yang terbaik buat Tuhan. Dan itu yang jadi saya renungkan gitu. Dan yang saya pikirkan ini ya mungkin yang terus saya jadikan patokan, saya ngelakuin ini bukan karena mau dilihat. Jadi waktu ketika saya mau lakukan yang terbaik terus itu pun tidak ada orang, nggak masalah, saya tetap mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Dalam saat teduh saya, dalam baca Alkitab saya juga gitu, enggak cuma sekedar membaca aja dalam mungkin satu pasal satu hari, tapi juga benar-benar nangkap apa yang Tuhan taruhkan dalam firman tersebut begitu. Dan juga terus belajar belajar buat cari tahu firman Tuhan lebih banyak lagi, cari tahu karakter Tuhan lebih banyak lagi, karena kan Tuhan kalau kita lihat di perjanjian lama dan perjanjian baru gitu kan, kalau yang saya lihat ya di perjanjian lama Tuhan kelihatan lebih
lebih tegas gitu. Nah, tapi di perjanjian baru bagaimana Yesus turun gitu, bikin saya mikir lagi gitu. Nah, maksudnya benar-benar apa ya, maksudnya membongkar rahasia apa sih yang Tuhan mau kasih tahu sebenarnya, dan karakter apa sih yang sebenarnya Tuhan benar-benar miliki gitu. Nggak sekedar dengar dari orang lain, nggak sekedar pun eh, lihat dari Alkitab, benar-benar Tuhan kerjakan dalam hidup saya itu seperti apa, dan berusaha buat tetap tetap apa ya, tetap berpatokan sama firman Tuhan. Dan yang saya percaya, Tuhan dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah sifatnya, kayak gitu teman-teman. Itu sih yang saya sedang terus kejar dalam dalam hubungan pribadi saya, dalam segala hal lah. Oke, mungkin dari saya itu aja. Dari teman-teman, adakah adakah di sana yang pengen bersaksi? Kalau yang di sini silakan angkat tangan ya. Nanti saya kasihkan mic ini. Ayo teman-teman. Ini saya ada kepikiran gini. Waktu saya WL saya kepikiran gini. Sebenarnya yang lebih luar lebih luar biasa orang yang punya inisiatif untuk bersaksi daripada orang yang ditunjuk jadi WL. Kayak gitu. Karena jadi WL itu kan orangnya ditunjuk, sedangkan yang bersaksi itu kan orangnya punya kerinduan sendiri untuk bersaksi. Kayak gitu loh. Saya pikir juga eh, kita yang ya saya karena itu, dan itu bikin saya nggak apa ya, nggak biasa aja gitu waktu jadi WL. Bukan biasa aja sih, nanti dibilang nggak yang terbaik. Maksudnya saya waktu saya WL nggak jadi orang yang sombong gitu. Nah, Eh, ngomong dalam hati, ini karena saya sudah layak, jadi apa ya, nggak biasa aja gitu loh. Jadi yang bersaksi ini loh yang lebih luar biasa sebenarnya. Dan untungnya saya jadi WL ya, saya juga bersaksi luar biasa. Enggak, saya bercanda. Silakan yang mau bersaksi guys, tolong ini. Oke, sudah ada kameranya ya. Hah? Ariel Anggata, resen bang. Oke, silakan Ariel Agatha. Hah? Baik, terima kasih Bang. Sebelumnya, shalom untuk semuanya, Abang Mbak, Halo. teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Dek, nggak Saya kedengaran memberikan suaranya. saksian saya. Shalom, halo, halo. Yang Mungkin saya mau berbagi beberapa kesaksian tentang saya alami. Yang pertama itu saya mau berbagi tentang bagaimana Tuhan eh, merubah merubah cara pandang kita terhadap ibadah atau apa gitu kan. Sebelumnya itu kalau saya bersaksi, kalau saya ini orangnya masa bodoh dengan ibadah, terutama waktu saya masih zaman-zaman SMA sebelum masuk kuliah, saya orangnya paling malas ibadah. Bahkan eh, kalau ada ibadah di rumah pun saya enggak ikut, saya memilih keluar sama teman saya. Terus ada satu ketika saya dipaksa orang tua saya ikut ke gereja. Waktu itu saya ingat ibadah Jumat Agung. Saya dipaksa ikut ke gereja. Terus pas di gereja itu saya enggak dengarkan apa ibadah itu. Saya enggak pedulilah ibaratnya gitu. Mungkin kesaksian ini juga saya pernah ceritakan di
mentoring saya sama Bang Stanley. Jadi pas ibadah itu selesai firman ada persembahan pujian. Nah di situ pas persembahan pujian ada anak kecil, anak sekolah minggu gitu. Nah dia memberikan pujian, bernyanyi gitu. Terus dari situ, dari lagunya itu kayak saya langsung tersentuh dengar lagunya gitu. Nah kayak saya dengar lagunya, saya putar ulang-ulang terus di rumah. Terus saya jadi tersadar gitu, nah apa yang selama ini saya lakukan. Saya tidak peduli tentang ibadah, saya jarang ibadah. Terus segalanya lah tentang cara saya memandang peribadahan itu salah. Dari situ saya mulai perlahan-lahan berubah dan berusaha supaya memperbaiki diri. Jadi yang saya mau ceritakan itu mungkin banyak cara Tuhan untuk mengubah kita, untuk membuat kita bisa kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Terkadang dari apa yang tidak suka, seperti tadi saya dipaksa, tapi justru jadi sukacita dalam hidup saya. Kemudian saya juga mau bersaksi, berbagi sukacita lah. Puji Tuhan, saya terpilih juga di prodi saya, terpilih menjadi ketua tingkat untuk teknik industri angkatan 2020. Setelah diproses 1 semester 2 bulan, berapa minggu lalu, puji Tuhan bisa terpilih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Luar biasa ya kesaksiannya. Ada yang mau berbagi kesaksian yang luar biasa lagi? Adakah? Di sini? Dalam seminggu. Oh, oke. Silakan Kak Clara. Shalom semuanya. Saya ingin mau berbagi tentang kebaikan Tuhan kayak gitu dalam hidup saya. Saya bersyukur gitu teman-teman, nggak nyangka udah nginjakin di tahun 2021 kayak gitu. Saya kayak ngelihat teman-teman kayak waktu saya masih mahasiswa baru yang masih punya keras, diajakin ibadah ogah-ogahan kayak gitu. Ikut mentoring karena nilai kayak gitu. Di situ saya ngelihat lah waktu saya dulu seperti cukuplah jadi kenangan gitu, bukan lagi jadi untuk berbalik ke yang dulu kayak gitu. Oke, terima kasih. Itu jadi saya bersyukur lah hidup dalam pemuridan, hidup dalam Tuhan kayak gitu. Yang ada yang bilang kalau misalnya sibuk organisasi, sibuk pelayanan itu ganggu kuliah. Tapi saya katakan enggak kayak gitu. Saya katakan enggak karena saya belajar yang namanya manajemen waktu. Waktu kuliah ya kuliah, waktu ibadah ya ibadah. Jangan waktu kuliah digunakan untuk waktu yang lain. Seperti itulah kayak gitu. Jadi teman-teman, ayo sama-sama kita belajar manajemen waktu. Waktunya PA, waktunya mentoring, ayo itu yang dilakukan. Jangan lagi gunakan hal yang lain yang sudah dikomitmenkan. Kayak gitu. Jadi saya belajar untuk taat lah. Dari sebuah ketaatan, di situ kita terbiasa nanti akan namanya komitmen ke depannya. Di situ saya sangat bersyukur kayak gitu teman-teman. Penyertaan Tuhan itu enggak ada habisnya gitu. Saya enggak terkagum-kagum lah, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kemampuan saya bisa sampai sekarang kayak gitu. Kalau misalnya dibandingin dengan teman-teman yang lain kayak gitu,
masih banyak yang lebih hebat dari saya gitu, masih banyak yang lebih mampu dari saya, tapi saya sangat bersyukur karena saya punya nilai lebih, yaitu saya hidup dalam Tuhan, hidup dalam pemuridan, kayak gitu. Bersyukur kalau teman-teman hari ini sudah hidup dalam itu. Apakah teman-teman sudah hidup dalam itu, kayak gitu. Jadi koreksi lebih lagi, kayak gitu. Dan apa ya, jadinya kuliah saya nggak cuma bercerita tentang waktu saya ikut organisasi, waktu saya kuliah, kayak gitu, tapi banyak hal kebaikan Tuhan yang akan saya ceritakan nantinya, kayak gitu. Banyak hal proses yang Tuhan mau berikan kepada saya selama ini, kayak gitu. Jadi ayo sama-sama adik-adikku yang masih semester awal, temukan tujuan kalian, kayak gitu. Jangan cuma sekedar saya kak disuruh untuk kuliah aja, kayak gitu. Saya harus bisa dapat IP 3,5. IP 3,5 tuh gampang deh didapat kalau misalnya kalian bisa belajar dengan baik, kayak gitu. Maksudnya kayak gini ya teman-teman, masalah IP itu bagi saya bukan lagi hal yang dibanggakan, kayak gitu. Masalah IP itu bukan lagi hal yang dibanggakan gitu, tapi pengalamanlah yang gak akan pernah kalian dapatkan dimanapun. Pengalaman dengan Tuhan, kayak gitu. Pelayanan, kayak gitu. Bukan saya menyombongkan diri ya, enggak, kayak gitu. Bukan saya menyombongkan diri, enggak, tapi masalah nilai itu bisa teman-teman. Jangan sampai ada yang berpikir ikut Tuhan jadinya jelek nilainya, berarti itu sudah salah, kayak gitu. Kalau menurut saya itu, kalau sudah komitmen untuk ambil ikut Tuhan, harus bisa bagi waktu, harus bisa manajemen waktu yang benar, harus bisa yang namanya melepaskannya, kayak gitu. Itu sih yang saya banyak belajar gitu selama saya kuliah, kayak gitu. Banyak diproses untuk hal itu. Jadi ayo sama-sama kita ikut Tuhan bukan karena bukan karena untuk dilihat, bukan karena mampu, bukan karena punya kehebatan, kayak gitu. Tapi ikut Tuhan ya benar-benar melepaskan, kayak gitu, memikul salib setiap hari. Di Galatia 5 ayat 24 itu sama teman-teman bisa baca, kayak gitu. Itu yang selalu saya ingat gitu, Galatia 5 ayat 24, memikul segala kedagingan kita. Itu artinya pikul salib. Itu aja dari saya, terima kasih, shalom. Oke, ada lagi yang mau kesaksian? Luar biasa ya tadi Kak Clara kesaksian. Lupa ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang saya setuju gitu apa yang dikatakan sama Kak Clara. Soalnya yang bikin kita susah buat ikut Tuhan karena kita waktu sudah bertobat, kita harus meninggalkan kebiasaan kita yang dulu. Bukan berarti kita nggak bebas gitu, tapi karena sudah kebiasaan, misalnya kebiasaan melakukan dosa, kita harus keluar dari kebiasaan itu, kita jadi kayak ngerasa kayak nggak bebas gitu. Nah padahal bukan seperti itu, kita cuma harus mengubah kebiasaan aja. Dan saya percaya waktu kita mau pikul salib yang kayak katanya Kak Clara, kita pasti akan ngerasa bebas dari segala kuasa dosa ya. Kalau kuasa Tuhan ya luar biasa lah kalau ada dalam kita. Oke, ada yang mau kesaksian lagi? Saya hitung 1 sampai 5. Oke, silakan Bang Reo. Oke, teman-teman, saya sambil duduk ya karena tempat duduknya kosong, jadi saya nggak didudukin. Suara saya jelas? Kalau saya hari-hari ini gitu, beberapa akhir ini belajar untuk terus mengatakan kalau misal gini, yang lagi saya alamin ya akhir-akhir ini, untuk tetap bilang kalau Tuhan itu baik meski yang lagi dialamin nggak baik,
kayak gitu. Jadi ada hal lah yang saya alamin gitu teman-teman. Ada hal yang saya dapatin dan itu membuat saya sedikit sedikit apa ya bahasanya, sedikit hilang semangat lah gitu. Mungkin beberapa tahu gitu. Ketika saya dapat kabar itu, saya belajar untuk berdoa gitu, karena saya nggak mau larut dalam, kalau kalian ingat masih sharingnya Bang Yori gitu, khawatir itu boleh gitu, khawatir itu wajar, tapi jangan jangan lama-lama di keadaan itu gitu. Dan ketika saya dapat keadaan yang gak enak, saya belajar berdoa gitu, belajar datang sama Tuhan, dan yang diingatkan kalau dia Tuhan yang baik gitu, dia Allah yang baik gitu. Jadi saya ditegur, jangan menilai Tuhan dari apa yang lagi kamu alamin gitu. Saya dibawa kayak ngingat kalau 2000 tahun yang lalu itu sudah mati. Yesus kasih nyawanya untuk saya, Yesus kasih nyawanya untuk kalian gitu. Bapa kasih anaknya untuk saya, Bapa kasih anaknya untuk kalian. Dan saya mengerti gini, itu yang terbaik yang Tuhan sudah kasih buat saya gitu, buat teman-teman gitu. Dan setelah dapatin itu gitu, saya belajar lah gitu, untuk nggak larut dalam keadaan yang lagi saya alamin, dan terus percaya kalau dia Bapa yang baik gitu. Dia Bapa yang baik. Beberapa minggu kebelakangan saya belajar dari tokoh Yusuf. Yusuf bukan bapaknya Yesus ya. Yusuf anak Yakub gitu, yang dijual saudara-saudaranya, yang difitnah, yang masuk penjara gitu. Yang saya belajar dari dia, dia ngalami hal yang nggak enak gitu teman-teman. Dia dapat mimpi kalau saudara-saudaranya akan menyembah dia gitu, bahkan orang tuanya pun menyembah dia gitu. Tapi proses untuk mimpi itu terwujud, dia ngalami banyak hal yang nggak enak. Tapi bagaimana dia tetap setia gitu. Dan saya pun belajar untuk apa perkataan firman gitu yang sudah saya dapatkan, sekalipun keadaan saya nggak enak, apa yang lagi saya hadapi nggak baik, saya belajar percaya gitu. Saya belajar untuk nggak kehilangan pengharapan kalau itu suatu saat akan Tuhan nyatakan kayak gitu. Jadi itu sih gitu. Jadi belajar untuk, kalau kita bilang Tuhan baik, kita lagi ngalami yang baik, itu gampang sekali. Kita mengucap syukur ketika apa yang kita mau kita dapatkan itu gampang gitu. Tapi apa yang kita harapkan nggak kita dapatkan, masih ini enggak untuk bilang Tuhan baik, masih sungguh enggak hati kita melayani Tuhan gitu. Bahkan jangan sampai, saya belajar jangan sampai apa hal pribadi yang saya alami, jangan sampai itu mengurangi kasih saya buat adik-adik PA saya. Jadi kayak karena saya lagi ada masalah, saya nggak mau ngurusin mereka kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu aja teman-teman kesaksian dari saya. Semoga memberkati. Oke guys, karena itu Bang Rio yang terakhir ya kesaksiannya, dan sisanya yang belum kesaksian silahkan disimpan, dicatat. Kalau dikasih waktu lebih lama lagi berarti lebih apa ya, lebih luar biasa lagi mungkin ya, karena ada lagi yang baru. Oke guys, saya undang semuanya bangkit berdiri, yang bisa, yang di sini pasti berdiri.
Yang di Zoom kalau bisa berdiri silakan berdiri, tapi kalaupun tidak bisa gak apa-apa sambil duduk pun. Oke. Kita mau nyanyi Ku beri yang terbaik bagimu. Ya Tuhan. Oh, kita datang sama Tuhan. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun masalah kita, tetap mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Ya Tuhan. Oh, Ku yang terbaik Tuhan. Ini segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami Bapa, segenap jiwa kami bawa untuk persembahan-Mu Tuhan, untuk penyembahan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh, katakan Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, segalanya di hidupku. Ku beri yang terbaik bagimu, segenap hatiku Tuhan. Ya Tuhan. Dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu, segalanya di hidupku, yang terbaik bagimu. Hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik. Ya Tuhan, kami beri yang terbaik Tuhan. Bahkan setiap masalah kami tidak menghalangi kami untuk memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Ya Tuhan, yang terbaik bagimu. Hatiku, sekali lagi kita ulangi, katakan ku beri yang terbaik. Ya Tuhan, bagimu Tuhan, Tuhan, segalanya di hidupku, yang terbaik bagimu. Hatiku dan segenap jiwaku, ya Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, ku mau berikan yang terbaik Tuhan. Kami mau puji Engkau Tuhan, bawa pujian yang terbaik Tuhan, bawa pujian kami yang terbaik untuk-Mu, yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan, segala yang terjadi karena Kau baik Tuhan. Ya Tuhan, kemuliaan-Mu besar Tuhan, kasih-Mu nyata dalam setiap kami Tuhan. Bahkan tidak ada kuasa sedikit pun yang menghalangi kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, ini setiap kami Tuhan.
Kami bawa penyembahan dan pujian kami ke hadapan tahta-Mu Tuhan, untuk persembahan-Mu yang kudus Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Bapa. Oh Tuhan, oh Tuhan, ya Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau pencipta segalanya Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, tak terselami pikiran-Mu Bapa, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya katakan lagi, betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Engkau tak terselami pikiran kami Tuhan, tak terselami pikiran ya Tuhan, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau tuh, kami mau sembah Engkau, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau ya Tuhan, hanya Engkau Bapakku ya Tuhan. Selamanya Kau tetap walau dunia bergoncang, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Katakan ku sembah Engkau Tuhan ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Dalam setiap waktu kami mau sembah Engkau Tuhan, dalam hidup kami Tuhan, dalam setiap pujian kami mau sembah Engkau Tuhan ya Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Katakan dengan lembut, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah ya Tuhan Yesus, hanya Engkau ya Engkau Allah di hidup kami ya Tuhan. Hidupku
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh Tuhan, Kau baik Tuhan. Hanya Kau kami sembah Tuhan. Dalam tiap hidup kami sembah Engkau, dalam tiap waktu kami mau sembah Engkau. Tuhan Kau baik, Kau berkuasa, Kau yang terhebat Tuhan. Ya Tuhan, ini siap kami Tuhan, bawa penyembahan kami Tuhan. Ini siap hati kami yang rindu akan firman-Mu Tuhan. Siap hati kami Bapa yang mau menghambakan diri di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kuasa-Mu Bapa, apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami bikin kami mau sembah Engkau terus Tuhan. Bikin kami merasa ingin kami sembah Engkau terus Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, sungguh Engkau ajaib dalam hidup kami Bapa. Engkau ajaib Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan kami mau percayakan hidup kami Bapa. Kekuatan-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan kami percayakan kuliah kami, percayakan orang tua kami Tuhan, percayakan apa yang mau Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan, karena kekuatan-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Biarlah Engkau hidup dalam setiap hati kami Bapa, dalam pikiran kami Tuhan. Engkau kuasai kami Bapa, jadikan kami sosok yang punya karakter seperti-Mu Tuhan. Hati kami mau siap Tuhan, kami siap Tuhan mau dengar firman-Mu Tuhan. Roh-Mu yang melembutkan hati setiap kami Bapa. Kami mau tinggalkan dulu Tuhan segala masalah kami Tuhan. Kami mau fokus mendengarkan segala perkataan Bapa. Berdoa Tuhan buat abang kami Bapa yang akan membagikan sharing Tuhan. Selalu Bapa yang terjadi adalah perkataan-Mu Tuhan. Yang kami dengar adalah kerinduan-Mu Bapa. Jadikan kami semakin hidup dalam dunia ini Tuhan ketika dengar firman-Mu. Menjadikan kami semakin bergairah Tuhan mengerjakan segala sesuatu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, ini doa anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Saya serahkan kepada Abang Diki. Oke, salam semua. Shalom. Shalom Bang. Ini azan kedengaran. Terus suara putri putus. Ini musiku yang jelek atau kurang nyaring tempat gua? Halo, gimana? Kedengaran nggak suara? Kurang nyaring. Gua tuh cek teriak. Ini kayaknya wifi abang nggak kedengaran. Suara-suara kalian kayak suara robot.
benar. Oh, suara abang kedengaran kenapa? Oh ya. Kedengaran Bang. Oke, kalau gitu. Siap. Soalnya suara kalian tadi kayak robot. Tahu deh siapa yang jelek jaringannya. Oke, salam semua. Kenalkan dulu. Ya, kalau nggak kenal, itu pepatah yang bagus sih. Sebenarnya itu pepatah yang rohani sebenarnya kalau menurut abang. Kalau nggak kenal, nggak bisa sayang. Sama kayak Tuhan. Kalau nggak bisa kenal sama Tuhan, kita nggak bisa sayang. Nggak bisa sayang, kita nggak bisa percaya. Kita nggak bisa percaya, kita nggak bisa nyembah. Makanya dimulai dari pengenalan. Ya, pengenalan itu penting. Nama abang Diki, panggil aja Diki gitu. Teknik pertambangan, jadi dari Fakultas Teknik Pertambangan angkatan 2014. Jadi sebelum Nopi itu saya ketua PMK waktu itu. Tuhan kasih anugerah saya jadi ketua PMK. Padahal nggak pernah nyangka untuk jadi ketua apapun, apalagi yang rohanian. Karena dari kecil sebenarnya keluarga saya itu bukan keluarga yang Kristen banget gitu. Bokap tuh jarang gereja, jarang banget. Kristen napas namanya, Natal Paskah doang. Walaupun kalau ingat, ya kan. Ibu abang itu orang Jawa, orang Ngawi. Jadi convert dari Muslim pindah ke Kristen waktu itu. Jadi keluarga saya itu bukan keluarga yang Kristen banget sebenarnya. Jadi bersyukur dulu ada tetangga yang ngelihat mungkin ya kenapa kita nggak pernah sekolah minggu waktu kecil gitu kan. Jadi dibawa ke sekolah minggu ya, dan waktu itu guru sekolah minggunya yang jemputin bahkan kami masih kecil-kecil untuk bisa sekolah minggu. Besar dan tumbuh di lingkungan gereja juga enggak juga gitu, maksudnya malas gitu untuk walaupun di karismatik dulu saya gereja di karismatik, saya malas pelayanan karena saya orangnya mageran, mending tidur daripada pelayanan. Dan kalau gereja juga ini sih, kalau gereja itu nggak pernah dipaksa. Kalau bapak saya mau gereja juga ya gereja, kalau nggak mau gereja juga ya nggak apa-apa gitu, nggak dimarahin atau nggak diajak gitu. Kekristenan saya pada akhirnya hanya sebatas agama, dalam arti ke gereja tiap minggu iya, berdoa iya, berdoa makan pastinya ya. Orang Kristen kalau nggak berdoa makan itu kekristenannya diragukan. Tapi hanya berdoa makan, nggak pernah tuh malam sebelum tidur atau nggak pernah, karena nggak pernah ngajarin kan. Hanya sebatas agama, hanya sebatas pencitraan. Masuk SMA biasanya sudah punya teman-teman yang mulai aktif di gereja kan. Jadi mereka ngajakin youth-nya mereka gitu kan, youth-nya mereka. Sama datang cuma sekedar ya karena diajak teman gitu loh. Tapi jangan salah, waktu sekolah minggu tuh saya pinter banget Alkitab. Jadi saya tahu semua cerita Alkitab tuh saya tahu. Saya kadang CCA itu juara 1, juara 2, juara apa gitu. Pokoknya juara terus gitu. Itu yang melahirkan saya pada akhirnya menjadi Kristen yang agamawi sih sebenarnya. Karena tidak mengenal pribadinya Yesus. SMA juga hidupnya sembarangan sih. Maksudnya gereja oke, tapi dosa juga oke. Dosa juga jalan, pelayanan juga nggak pelayanan. Gereja juga jalan, tapi dosa juga jalan gitu. Jadi nggak ada pertobatan dalam diri saya dan tidak mengenal Yesus secara pribadi, tapi cuma secara agamawi doang. Ya, beranjak SMA, hidupnya mulai sembarangan, udah mulai kenal yang aneh-aneh, ya. Mulai kenal yang aneh-aneh, dari pacaran yang aneh-aneh sampai yang, tapi nggak narkobaan, nggak ngerokok, karena saya cupu ya kan. Bukan karena saya cupu, bokap saya galak orangnya, jadi kalau anaknya ngerokok itu dipukulin. Dan saya nggak pernah ngerokok soalnya, karena ngerokok sekali lagi buat yang teman-teman yang ngerokok, buat saya sih itu nantilah belakang, maksudnya
di PMK nggak ada yang pernah ngejudge orang merokok itu jelek atau salah atau gimana gitu. Karena menurut saya pribadi setiap orang tuh punya dosanya masing-masing. Ya kan, mungkin ada yang keterikatan pornografi, ada yang tidak bisa mengampuni. Dan PMK buat saya jadi rumah untuk segala orang yang punya penyakit dalam tanda kutip dosa tersebut banyak. Jadi jangan ngerasa wah saya ngerokok saya nggak layak untuk masuk, nggak layak untuk dalam persekutuan, nggak ada. Karena di persekutuan tuh orang-orangnya ya orang-orang geblek semua. Saya termasuk orang yang geblek, termasuk orang yang penuh hidup penuh dalam dosa sebenarnya. Jadi sedikit kesaksian sedikit biar tahu backgroundnya saya kan nggak ujuk-ujuk langsung suci, kudus dan tidak bercela kan enggak. Gitu. Jadi mulai SMA mau masuk kuliah, ya kan, mau masuk kuliah. Sebenarnya pengen masuk kedokteran, ya kan. Karena kakak saya ada yang dokter soalnya. Jadi pengen masuk kedokteran, tapi gagal terus. Pilihan kedua saya masuk pertambangan karena kakak saya juga ada yang pertambangan juga. Jadi sudah diplot, hidup saya itu kayaknya sudah diplot sama bapak saya gitu. Kamu harus masuk kedokteran, kalau nggak kedokteran pertambangan, kalau nggak pertambangan farmasi, ya itulah. Akhirnya masuk ke teknik pertambangan lewat jalur SBM, jalur tulis, ya. Awalnya sih apa ya? Menjalani setengah hati juga enggak, karena saya tahu otak saya juga setelah 3 kali gagal masuk tes kedokteran, saya tahu hidup saya akhirnya ya udah di teknik aja gitu ya kan. Ya minimal teknik lah buat saya gitu, teknik pertambangan. Dan akhirnya ketemu PMK, singkat cerita ketemu PMK yang saya juga ikut mentoring, jangan salah, saya juga ikut mentoring. Dan kenapa ikut mentoring ya karena cuma pengen nilai. Kita semua pasti jujur kenapa kita ikut mentoring ya karena nilai. Kalau bukan nilai, apalagi. Makanya banyak orang mentoring nggak ada di PMK kan? Iya kan? Kenapa? Karena tujuannya bukan Yesus, tujuannya bukan pertobatan, tapi tujuannya nilai. Ya, harus kita renungi sih, kita ngapain mentoring kalau cuma buat nilai. Tapi semuanya berawal dari situ kan, semuanya berawal dari pengen dapat nilai gitu kan, nilai pendidikan agama. Nah, singkat cerita ketemu di mentoring, terus saya ngalamin yang beda tuh. Dulu saya kalau di youth saya di gereja saya lihat pelayannya itu jago doang di atas mimbar. Tapi pas ngumpul nih, ketahuan belangnya gitu, ketahuan buruknya gitu. Jadi saya ngeliat orang pelayanan kok aneh-aneh ya kadang gitu ngeliatnya. Itu orang pelayanan kok begini. Ketika masuk di PMK waktu itu saya ngeliatnya beda waktu itu. Orang-orangnya, kakak-kakaknya dulu. Saya ngeliat kok beda, standar hidupnya kok beda gitu. Dan hidupnya itu terasa buahnya ke saya. Itu yang saya ngeliat, makanya saya akhirnya tertarik. Baru ngumpul belum terlibat pelayanan atau whatever lah. Mulai ngumpul biar tahu kan ini cuma kedok atau modus atau ini memang orang aslinya, ini memang ternyata busuk gitu kan, ternyata organisasi busuk. Ternyata pas saya masuk, saya ngumpul sama orang-orangnya, hidupnya mereka real dalam arti berusaha untuk menghidupi nilai-nilai. Ya, jadi bukan cuma pencitraan, bukan cuma ya karena lu adik yang lihat kakaknya makanya gue harus baik di depan lu, enggak begitu. Ini yang saya rasakan waktu jadi maba gitu, semester 1 dan semester 2. Lihat hidupnya kok terasa ya, gitu. Nggak munak ya. Gitu. Dan akhirnya, tapi waktu itu saya masih hidupnya nggak bener-bener juga gitu. Maksudnya saya juga pencitraan juga di PMK gitu, dalam arti gue juga mau kelihatan baik gitu kan, biar bisa diterima di lingkungan ini gitu. Bible Camp, waktu itu kami ada Bible Camp. Saya ngalamin Tuhan tapi saya nggak bisa lepas. Maksudnya nggak bisa langsung berubah gitu. Saya ngalamin Tuhan tapi kayaknya hidup dalam dosa kayaknya lebih nikmat daripada hidup dalam Tuhan waktu itu. Semester 1, semester 2 jalan mulai mengikuti pelan-pelan mulai mengikuti nilai
nilai yang kita lihat, yang kita rasakan gitu, kita coba ikutin gitu. Ternyata nggak bisa, daging saya nolak. Karena waktu itu kan banyak tugas kan, aduh banyak tugas ini, ibadah lagi, PA lagi, mentoring lagi. Saya jadi, karena saya orangnya mager kan, malas lah. Semester 2 masuk semester 3, saya sudah mau bilang tuh sama kakak saya, kak saya mundur ya dari PMK. Karena satu, malas, mageran. Yang kedua, saya masih pengen hidup dalam dosa gitu. Takutnya kalau saya masuk PMK nanti kayaknya nggak bisa nikmatin dosa lagi gitu. Jadi saya mau stop lah PA-PAan, apalah itu namanya gitu. Tapi waktu itu ada retret di Putak, di Loduri tahu jangan tahu lah, di Putak. Di situ saya akhirnya ngalamin Tuhan. Waktu itu banyak kekecewaan tuh. Itu tuh banyak kekecewaan di rumah saya tuh, kelahi terus sama bapak saya. Kekecewaan saya sama orang, kekecewaan saya sama pacar saya, kekecewaan saya sama semuanya lah di situ. Karena kekecewaan yang banyak itu saya pengen mundur dari PMK gitu. Tapi ngalamin Tuhan. Ya banyak pemulihan, terutama pemulihan kepada Bapak kita di dunia, ya. Karena saya lihat, saya sampai sekarang masih masih berjuang untuk bisa menerima bapak saya itu baik orangnya. Bapak saya itu baik sebenarnya, bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan bapak itu bertanggung jawab banget, saya bilang banget. Tapi nggak tahu ya, mulutnya orang Batak kayaknya. Saya orang Batak, saya direger. Mulutnya orang Batak itu bapak-bapak ini ngeri betul, terutama bapak saya gitu. Ya, segala jenis makian orang Batak itu pernah dikeluarkan bapak saya ke saya gitu. Kalau saya nggak tahu artinya, pas tahu artinya, luar biasa gitu ya. Dan untuk memaafkan bokap itu kayaknya susah banget gitu. Akhirnya pemulihan hati bapak, saya ngalamin pemulihan, saya bisa maafin bapak saya. Ketika saya melihat bapak saya di dunia, akhirnya saya bisa melihat bapak saya di sorga, Tuhan Yesus gitu. Singkat cerita, di penghujung terakhir retret itu saya ngalamin akhirnya baru pertama kali mendengar suara Tuhan itu. Dia bilang gini, saya akan pakai engkau, tapi terlebih dahulu engkau mengenal saya. Bukankah engkau ada pada hari ini itu karena aku? Itu masih saya ingat sampai sekarang gitu. Dan dari situ saya bilang, Tuhan, saya mau hidup buat Tuhan. Apapun ke depannya, saya mau hidup buat Tuhan. Dari situ, dan memang hidup buat Tuhan itu struggle-nya banyak, karena kedagingan pasti nolak. Ibarat kalau orang narkobaan direhab, nah gitu tuh, toksiknya dikeluarin, itu nggak enak gitu. Pasti kayak sakau gitu kan, sama gitu, banyak jatuh bangunnya dalam prosesnya. Tapi saya mau terus, karena saya sudah ngalamin Tuhan gitu. Apalagi yang saya mau buktikan gitu, maksudnya apalagi yang Tuhan mau buktikan, sudah cintanya di kayu salib buat saya dan hidup saya yang berantakan ini, ya kan. Terus sampai saya mendengar sendiri perkataannya, dia kurang apa lagi Tuhan. Kayaknya saya nggak pernah berkata untuk mundur atau selesai. Azan dekat masjid tuh. Nggak tahu azan itu apa, nggak tahu. Singkat cerita, ada di PMK dengan segala prosesnya, dengan segala orang-orangnya, ya kan. Di PMK kita belajar untuk ngampunin orang lain, sekali lagi, karena hati Tuhan itu penuh pengampunan ya. Kalau kita bilang, mau sepertimu Yesus, atau ubah hatiku seperti hatimu, kalau nggak salah liriknya. Hatinya Tuhan kan mengampuni. Kalau kita bilang pengen ngerasain hatinya Tuhan, ya belajar untuk mengampuni orang lain. Sama kayak di PMK, seringkali saling menyakiti, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Ya, di pengurus pasti sering tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi kan kita belajar, walaupun bergesekan kan, tapi saling mengampuni. Dari situ kita belajar hatinya Tuhan pengampunan. Sebenarnya kita nggak layak diampuni, tapi diampuni. Jika cerita begitulah, abang, kisah perjalanannya, hidup dalam pencitraan agama, hidup dalam pencitraan agamawi lah. Dulu saya terkenal anak baik-baik, tapi nggak ada yang tahu di dalamnya saya itu penuh dengan penuh dengan keterikatan, penuh dengan dosa, penuh dengan
manipulasi, ya kan? Itu semuanya akhirnya dibukakan di PMK. Ya. Memang rasanya nggak enak, makanya di PMK cuma berapa orang kan, banyak yang keluar. Kenapa? Karena ketika Tuhan sudah ngeluarin hati yang keras itu, nggak banyak orang yang mau. Maunya kan suka-suka saya sendiri, suka-suka aing yang punya hak, ya kan? Beberapa, bayangin aja orang Kristen di PMK di teknik, khususnya di fakultas teknik, berapa orang sih tapi yang mau terbeban untuk mengikut Tuhan aja deh. Nggak banyak. Karena saya ngalamin sendiri, nggak enak. Kedagingan itu dicungkil-cungkil mana enak. Siapa yang sini terbiasa menyontek? Saya juga terbiasa dulunya, gitu kan. Dan itu jatuh bangun, kan pemikiran main kan. Kalau gue dapat apa kata orang tua? Coba. Nah waktu itu ya gitulah. Saya juga masih berjuang sampai hari ini, bukan suci, ya kan? Bukan suci dan tidak bercela pada hari ini, enggak, juga masih struggle, masih berjuang, ya berjuang untuk tetap setia sama Tuhan, tetap belajar untuk mengenal Dia jauh lebih dalam lagi, percaya sama Dia, sayang sama Dia. Karena kekristenan buat saya pribadi itu pembuktian cinta, ya. Ya, cinta bukan cuma sekedar kita ibadah, ya datang duduk diam bikin dongkol 4D. Itu yang paling saya ingat, datang duduk diam bikin dongkol. Ke gereja datang duduk diam bikin dongkol lagi. Hasilnya kita nggak pernah menemukan pertobatan. Coba bayangin deh, dari kecil sampai sekarang kekristenan kita pribadi masih cupu. Kenapa? Karena tiap minggu cuma datang duduk diam dengerin apa yang diomongin, pulang udah, habis itu nggak ada yang berubah, nggak ada pertobatan, nggak ada yang akhirnya cinta kita akhirnya tuang-tuang kuku, cinta kagak sama Tuhan tapi ngikutin segala ritual keagamawian, jadi kita agamawi. Oke, itu aja sih perkenalan singkat abang, ya mungkin sharingnya singkat. Ya paling seneng ya kita dengar kalau sharing singkat. Ya karena sharing nggak perlu lama, ngerenunginnya yang perlu lama. Ya. Plan PMK, oke, siap. Ya, oh ya, saya sekarang sudah bekerja, belum berkeluarga, masih umur 25 saya lah, masih lama itu. Saya kerja udah di Samarinda, kerja di kontraktor pertambangan. Ya melelahkan lah ya. Nanti kalian akan merasakan cari duit dan tetap setia sama Tuhan itu tantangannya jauh lebih besar daripada perkuliahan. Saya mau cerita tapi nantilah ya, disimpan nantilah ya. Makanya di PMK itu adalah sebuah tempat training lah ya, kalau bisa dibilang. Saya ingat tuh kata-kata siapa ya, kata-kata untuk kakak PMK siapa yang pernah bilang satpam itu latihannya beda sama tentara. Kalau mau jadi tentara, latihannya tentara. Itu gue ngerenunginnya kayak lama gitu. Iya ya, kalau saya mau jadi raja, latihannya itu menjadi raja, didikan itu menjadi raja. Nah, kita kan raja-raja kan. Dan buat saya tuh PMK itu jadi tempat training, tempat pelatihan saya. Ketika saya nggak ada di komunitas kayak PMK sendiri misalnya, cuma sendiri Kristen misalnya, masih tetap berpegang. Oke, itu perkenalan singkatnya. Jam 8.20 ya. Aduh, kasihan kalian kayaknya besok kuliah. Kuliah nggak sih? Masih kuliah ya? Masih kuliah online ya? Tapi nggak apa-apa lah. Nonton Netflix aja, Netflix and chill aja kita bisa 3-4 jaman masa. Tapi sharing saya singkat aja. Kita buka Alkitab itu deh, daripada ngomongin ocehan abang. Yesaya 1. Yesaya 1 ayat 11 sampai 18. Terima kasih buat PMK Teknik ya, terima kasih buat teman-teman semua yang entah
anak mentoring yang pengen nilai apapun itu, percayalah kalau lu mau cari nilai, lu nggak akan pernah dapat Tuhan. Lu akan dapatin nilai, tapi lu nggak dapatin Tuhan. Udah hatam lah begitu-gitu. Cek aja nanti season next seasonnya siapa sih yang masih bertahan. Bersyukur kalau ada yang masih bertahan. Dari saya maba sampai ini, aduh, sangat disayangkan gitu. Oke. Dan terima kasih yang on cam maupun off cam. Yang on cam terima kasih, yang off cam nggak apa-apa. Kita kayak dengerin Spotify aja. Apa deh. Ya udah deh. Yesaya 1 ayat 11. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba yang kambing jantan tidak sukai. Ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiknya kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini sebuah perikop yang akhirnya membuat abang tuh ketika baca kaget. Kenapa? Karena saya pikir dengan pelayanan Tuhan senang. Ya, saya 1 ayat 11 sampai 18. Jangan ada yang buka Yeremia lagi karena dekat. Iya bang, lama nggak gereja sih bang, jadi nggak tahu sudah bentuknya Yeremia sama Yesaya itu kayak mana sudah bang. Penting yang dibuka Yeremia, yang dibuka Wahyu, waduh, itu sudah melenceng jauh bro. Ini sebuah perikop yang buat saya tuh kaget gitu, karena saya pikir pelayanan dengan saya datang ibadah itu Tuhan senang. Padahal lebih dari itu, Tuhan tuh pengennya hati. Ya. Seperti ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Siapa yang menuntut kamu datang ke PMK? Siapa yang menuntut kamu ibadah setiap hari Minggu? Siapa yang menuntut itu? Terpaksa. Kayak saya dulu. Kalau bukan hari Minggu ke gereja, bukan Kristen. Tapi nggak ada tuh pertobatan dalam diri saya. Bayangin aja dari kecil sekolah Minggu sampai SMA. Nggak ada pun firman yang nyantol. Kenapa? Karena datang cuma ya ibadah Minggu, ya ibadah PMK, ya ibadah youth, ya ibadah remaja, ibadah naposo, ya PGT, apapun jenisnya macamnya. Tapi kalau nggak dari hati, nggak dari kerinduan, mau dapat apa? Mau dapat nilai, kayak mentoring. Ya, makanya Tuhan bilang, siapa yang nuntut? Nggak ada yang nuntut, nggak ada yang apa? Maksudnya nggak ada yang nyuruh, nggak ada. Semua. Saya bilang kekristenan itu lebih daripada agama, tapi sebuah hubungan. Jadi kalau hubungannya terpaksa, mau ngapain? Gitu loh. Karena begini teman-teman, karena bukan agama yang hilang ketika Adam dan Hawa berdosa, yang hilang tuh hubungan kita sama Tuhan. Makanya kayaknya kasarnya begini, kalau agama kita nggak membawa kita dalam pertobatan, kita tahu ada yang salah. Ya kan? Hubungan tuh kayak apa sih bang? Ya hubungan. Ini aku awalnya bingung juga sih. Kan ya apa sih hubungan?
Semakin mengenal dia itu ya kayak layaknya saya tuh memposisikan anak dan Tuhan tuh Bapa gitu. Jadi enak ya. Walaupun sama Bapa di dunia cekcok mulu, ya kan. Tapi ketika saya melihat Tuhan sebagai wah, hari ini kayaknya enak banget gitu. Enak banget gitu. Atau apapun yang dialami. Karena sejatinya hubungan itu kan real, hubungan itu jujur, nggak dibuat-buat, nggak dipuitisin. Oh, dipuitisin. Kalau doa itu dipuitisin. Sama kayak orang Farisi. Ya kan? Yang berdoa hanya untuk dilihat. Tapi kan hubungan ini real. Nggak dibuat-buat gitu. Nggak palsu, nggak. Ya mengenal dia, ketika mengenal dia, percaya dia, akhirnya bisa percaya dia, akhirnya bisa nyembah dia. Kemudian mengenal dia, apa sih kesukaannya dia, apa sih kerinduannya dia. Kerinduan Tuhan apa sih buat saya? Kalau dipikir-pikir kerinduan Tuhan supaya kita dapat nilai tinggi mentoring, enggak lah. Kan lebih daripada itu, ada rencana besar yang Tuhan sediakan. Tapi kalau cuma sampai nilai mentoring, sayang. Dan itu sudah dibuktikan, sejarah itu berulang gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang, siapa sih yang maksudnya anak semua mentoring terus ada di PMP itu siapa? Enggak. Karena semua punya apa ya? Ya itulah. Semua orang punya kebebasan masing-masing. Saya selalu memegang teguh kebebasan orang ya. Maksudnya dia kalau mau masuk PMK ya, kalau enggak ya. Masuk ini dalam arti bukan lu jadi kader atau apapun itu ya, bukan. PMK lebih seperti buat saya pribadi ya, rumah rohani. Tempat saya dibimbing, tempat saya ditegur, tempat saya di dalam tanda kutip ya telanjangi dosa saya semua. Itu tempat saya terbuka, tempat saya mengalami pemulihan itu. Tempat saya di training, dilatih untuk nggak jadi mageran. Saya mageran parah. Jangan pernah coba-coba melawan kemageran saya. Salah lu pada. Saya tahan tuh di tempat tidur tuh 24 jam tahan. Mau 2 hari juga tahan. Saya mageran orang. Tapi sama kakak PA saya didisiplinkan. Nggak enak. Tapi saya tahu ini kebaikan buat saya. Dan saya nggak pernah terpaksa untuk melakukan itu supaya dilihat gitu kan, jadi adik PA of the month, ya kan, adik PA terbaik bulan ini jatuh kepada, kan nggak kayak gitu. Bukan mengejar itu, sekali lagi mengejar ya karena saya tahu ini kerinduan Tuhan buat saya, didisiplinkan. Kakak PA pernah marah nggak sama saya? Pernah. Tuh yang diceritain Reo tuh Bang Yori, wah itu paling ngeri itu kalau marah sama saya. Ya Bang Yori tuh ketemu ketua PMK sebelum saya gitu. Dididik dari betul. Kayak militer aja dulu kami itu sama dia. Tapi sampai hari ini saya paling dekat sama Bang Yori. Saya pernah dimaki-maki di depan Gayus. Mana Gayus? Itu dia ada Gayus. Di depan Gayus dan kawan-kawan. Saya pernah dimaki-maki. Dimarahin. Tapi besoknya saya datang, saya salaman. Saya bercanda-bercanda biasa karena saya tahu teguran dari PMK itu bukan teguran kebencian, tapi teguran kasih sih saya ngeliatnya. Walaupun caranya mungkin tiap orang beda-beda, tiap orang punya cara menegurnya masing-masing, entah itu dengan lembut, entah itu dengan keras. Tapi saya tahu tegurannya dapat dari terlalu mengasihi saya. Saya percaya itu sampai sekarang. Dan sampai sekarang Bang Yauri itu masih kontakan, Mas. Tapi nggak banyak yang juga yang kepahitan sama mereka, kepahitan sama Bang Yori. Kenapa? Karena nggak ngelihat hatinya Bang Yori. Taunya cuma, wah ini orang ngomong nyakitin betul. Tapi kalau kita renungin, ini tips. Ini selalu saya kasih ke adik-adik. Tips kalau kalian lagi dimarahin atau didisiplinkan, renungi perkataannya dan bawa itu kepada Tuhan. Ya kan? Pasti ada sesuatu perenungan yang Tuhan kasih. Hidung saya kok gatal terus ya? Ada ngomongin saya nggak ya?
Begitulah, ya. Jadi kembali lagi ke firman-Nya, buat apa ibadah tapi kalau buat apa datang ke persekutuan tapi kita nggak setting hati kita untuk cari Tuhan? Buat apa? Apakah itu kerinduan Tuhan buat kalian? Itu loh. Ya. Oh, kita buka Hosea 6 ayat 6 deh, ayat pertobatan saya. Tri, coba tuliskan Tri, Hosea 6 ayat 6. Nanti ada yang dengar, Yeskiel berapa lagi nanti? Ya. Iya. Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Konteksnya waktu itu adalah pertobatan Israel, dan pertobatan orang-orang Israelnya palsu, tahu nggak sih? Ya. Bukan kita nggak ibadah, maksudnya bukan kita nggak boleh ibadah, bukan kita nggak boleh persekutuan, tapi tujuannya itu loh apa? Hatinya itu loh. Kita bisa ikuti semua ibadah, ya. Mau WBI juga, mau ibadah kaum ibu juga boleh gitu. Tapi kan tujuannya apa? Akhirnya kita jadi agamawi. Ya akhirnya cuma sebagai ritual aja, ya ibadah PMK, ya ibadah minggu, ya ibadah di persekutuan di hari apa gitu. Maksudnya nggak ada muncul hati pertobatan. Makanya Tuhan bilang, aku menyukai kasih setia dan pengenalan, bukan tentang korban sembelihan, bukan tentang ibadah, bukan tentang seberapa banyak perpuluhanmu, bukan seberapa banyak amal baikmu bahkan. Ya, karena sekali lagi bukan amal baik yang buat kita menerima keselamatan untuk Yesus. Tapi itu loh, pengenalan kita sama Tuhan itu loh. Hanya sebatas di hari Minggu, ibadah 2 jam, itu pun pakai tidur di saat sesi sharing. Makanya kekristenan kita ini cukup betul. Cukup betul. Makanya saya rindukan generasi-generasi yang bangkit dan mencintai Tuhan dan mengenal Dia jauh lebih dalam lagi. Ya karena kita semua rindu ya, saya pun punya kerinduan gitu. Kita orang-orang di teknik itu semuanya ngalamin Tuhan dan mulai bangkit buat teknik gitu. Tapi nggak semudah itu. Karena setiap orang tuh punya hati kerasnya masing-masing. Ya saya juga punya hati yang keras karena dulu kayak susah dinasihatin. Kenapa saya sama bokap itu sering selek? Karena susah dinasihatin deh. Dan saya adalah produk nyata dari keselamatan dan anugerah Tuhan. Karena mungkin Tuhan nggak kasih kesempatan kedua untuk saya. Dan saya nggak menolak ketika Dia berbicara sama saya. Nggak nolak. Karena saya tahu, karena ketemu Tuhan tuh pilihannya cuma 2, kalau nggak mati, hidupnya berubah. Terus gimana Bang mulainya? Ada banyak step sih, tapi dimulai dari mengenal dulu Dia. Hatinya itu disetting gitu loh. Bahwa tahu Tuhan tuh, apalagi sih, saya tuh merenungi ini sih akhir-akhir ini. Apalagi sih Tuhan yang membuktikan buat saya untuk saya percaya sama Dia, apa coba? Sudah mati di kayu salib buat ganti hidup kita yang berantakan ini. Apa lagi yang kalian mau? Sudah nyawanya dikasih, apa lagi yang mau? Itu yang saya renungi, Tuhan kenapa ya banyak yang nggak mau untuk hidup buat Engkau, padahal Engkau sudah kasih semuanya, bahkan nyawa. Apalagi coba? Apalagi yang kalian pengen buktikan bahwa Tuhan tuh sayang sama kita? Bisa diketik di bawah. Tuhan, saya pengen kaya. Baru saya percaya sama Tuhan. Katakan amin. Tahu di Alkitab siapa yang memberikan kekayaan? Ketika dia menyembah sang pemberi kekayaan ini. Siapa? Iblis waktu mencoba Yesus. Dia bilang, sembahlah aku, akan kamu kasih semua kekayaan ini.
Jadi bukan tunggu kaya dulu baru gitu. Ya ini ayat pertobatan saya, Hosea 6 ayat 6 itu keren banget sih buat saya. Supaya saya nggak jadi agamawi. Supaya saya itu nggak pencitraan tiap hari Minggu datang ke gereja. Supaya saya nggak terlihat lebih rohani ketika saya jadi ketua PMK atau ada di PMK. Bukan itu, lebih daripada itu malah. Hatinya itu yang Tuhan mau. Makanya saya juga nggak suka istilah kekristenan itu sebagai agama. Terus kalau hubungan terus bisa nyantai gitu ya, gimana lagi Bang? Kalau kalau kita penurut dan daging kita lemah, kalau ada salah satunya yang timpang, akhirnya jadi self-center, itu jadi egois. Akhirnya hubungannya timpang gitu. Kalau satu dengan yang lain berhenti berjuang untuk menyayangi, sekali lagi ini hubungan keren banget. Saya akhirnya berhenti berdosa ketika saya jatuh cinta sama Tuhan. Karena dosa nggak bisa mempesonakan lagi saya. Kehidupan lama saya tidak mempesonakan saya lagi. Karena ada yang buat saya lebih jauh terpesona, namanya Yesus. Yang datang ke dunia cuma buat si bajingan satu ini mau mati buat saya, si orang munafik ini, yang orang agamawi ini. Siapa lagi yang mau saya milih? Entah seberapa sebajingannya saya dan sebajingannya kita semua, tapi Tuhan masih sayang. Saya pikir apa lagi yang buat saya akhirnya berhenti mencintai dia? Enggak. Akhirnya kan keegoisan kita yang main, saya dan kamu. Keegoisan kita yang main, akhirnya hubungannya jadi timpang. Hubungannya nggak saling setia, nggak saling mencintai. Mulai selingkuh sama dosa, mulai selingkuh sama yang ini. Karena kesetiaan kita rapuh. Kayaknya harus diingati terus. Ibarat gitar tuh di setel terus. Ya, adik-adikku 2020 ya? Iya, 2020. Terlalu banyak, cuy, bro, sis, anak-anak mentoring yang sudah saya lihat cuma ngejar nilai. Lucu gitu ceritanya. Kalau ini nggak tahu ya, ini persepsinya, POV-nya anak-anak maba kali yang ngeliatin anak-anak PMK tuh rohani semua ya. Jadi sempat begitu nanya sama anak-anak maba gitu, Dek, menurut kamu keselamatan apa gitu? Nanya iseng gitu. Tapi jawabannya rohani betul. Dirohani-rohanikan. Tahu nggak sih jawaban yang dirohani-rohanikan? Padahal dia kayaknya ke gereja aja jarang gitu. Tapi jawabannya dirohani-rohanikan gitu. Ngelihatnya. Saya sama Radit, kalau kalian saya kenal sama Radit ketawa-ketawa gitu. Kayaknya anak-anak maba ini ngeliat kita kayak suci betul ya. Jadi kalau ditanya keselamatan itu apa, jawabannya itu rohani dan puitis dan dirohani-rohanikan gitu. Ya, anak-anak yang kayak gitu tuh banyak yang nggak ada di PMK. Karena cuma melihat ini sebagai pencitraan. Nah, itu pencitraan. Jadi supaya mulus mentoringnya. Kalau nggak salah ini anak semester 2 ya. Udah tahu beberapa anak semester 1 yang masih bertahan sekarang. Dan saya adalah saksi hidup perjalanan kakak-kakak kalian juga. Kak Tria, Kak Nopi, Kak Desi, kalau kalian kenal, Abang Reo, Abang Novem, Abang Stanley, dan lain-lain. Terlalu banyak ya kalian. Tapi saya ingat,
Eh, mereka juga dulu cupu juga kekristenannya. Saya juga cupu ya, dulu. Maksudnya dalam arti semua itu orang berdosa, semua itu orang yang ada yang hidup agamawi, ya kan? Ada yang hidup yang berdosa. Agamawi tersesat dalam agamanya, keagamawiannya dengan segala ritual ibadah dan segala macam masih tersesat dalam dosa. Dua-duanya juga tersesat. Semuanya dua-duanya perlu Yesus. Gitu. Semua kita itu bertobat jalan. Ada namanya berobat jalan, tapi kita di PMK itu bertobat jalan. Jadi setiap hari ada pertobatan yang kita mulai kejar, mulai kita mulai kita renungi. Percayalah ketika kalian mulai untuk hidup buat Tuhan, hidup kalian itu akan mulai yang namanya mulai nggak enak, dalam arti kedagingan tuh mulai ditinggali, mulai dicungkil-cungkil. Itu banyak orang yang nggak tahan. Ya, adik-adikku ya, kalian yang 2016 sampai 2020 bangunlah hubungan itu, bukan secara agamawi, bukan secara ritual, bukan secara dirohani-rohanikan atau whatever lah namanya itu, tapi dari hati yang paling dalam. Ketahuilah jatuh cinta sama Tuhan tuh yang paling rasa, yang paling sampai sekarang tuh perasaan yang paling indah yang pernah saya rasakan itu adalah jatuh cinta sama Tuhan. Lalu tidak ada yang bisa ngalahin. Kalau ada kasih duit 1 triliun juga nggak bakal saya ganti perasaan itu. Ya. Gimana sih Bang caranya jatuh cinta sama Tuhan? Kenali dia, buka hatimu dan biarkan Tuhan yang mengenalkan dirinya. Dan kalau kalian tidak mengeraskan hati, ikuti aja pengenalan akan dia. Ya, kita semua itu bukan dari orang yang, sekali lagi ya, nggak tahu ya, anak-anak baru pasti melihatnya POV-nya itu kita kayaknya itu orang yang rohani banget. Padahal nggak, kita mulai itu semua sama. Semua berdosa, entah itu berdosa, entah itu agamawi, tersesat dalam keagamawian, kita semua tersesat. Ada satu cerita yang keren banget sih, saya renungi itu agak lama. 2 orang, kan Yesus disalib sama 2 orang tuh. Ada 1 orang yang memilih. Dia cuma bilang, ingat aja, kalau benar engkau raja yang datang, ingatlah aku. Yang satu sudah tahu, sudah sama-sama disalib, tapi masih bisa ngomel. Dan kita itu di dua itu, apakah kita yang menerima atau kita yang menolak? Kan sesimpel itu. Pilihannya kan. Kalian sudah pasti mentoring sudah selesai ya? Ria, mentoring udah selesai belum? Belum Bang, oh belum. Wah, pantas semua datang. Coba tadi kalau mentoring udah selesai. Paling cuma, nggak boleh berburuk sangka. Tidak boleh berburuk sangka. Pengalaman tidak lebih benar daripada kebenaran, sekali lagi ya. Pengalaman saya nggak lebih benar daripada kebenaran Tuhan itu yang utama. Ya, saya itu punya struggle ini teman-teman. Saya kadang jiwa-jiwa menjat saya itu muncul gitu, dan Tuhan singkapkan itu banyak. Maksudnya kita kan belajar untuk kadang tuh saya ngejat gitu. Padahal kalau 5 menit lagi Bang, oh iya, pakai WK. Itu orang Indonesia banget ya, WK. Thank you Tria. Ya 5 menit lagi ya. Ya ada 5 menit, saya cuma bisa bilang Tuhan tuh sayang sama kalian.
apalagi mau dibuktikan buat kalian untuk percaya? Itu aja sudah pertanyaan. Apa yang kalian meminta buktikan lagi apa? Juga nggak ada. Cintanya di kayu salib itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa dia sayang sama kalian, dan hubungannya jangan sampai timpang. Jangan cuma Tuhan yang mencintai kitanya, ya kan? Ya, kita renungi aja, gak usah terlalu mikir, tapi kita renungi aja gitu. Apa ya, selama ini hidup Tuhan, hidup buat Tuhan atau hidup buat saya ya, buat saya sendiri. Entah itu mentoring terakhir kalian apa, atau beberapa bab lagi, saya cuma bilang kalau kalian mau cari nilai, kalian akan dapat nilai. Ya, kalau kalian cari Yesus, kalian akan dapat Yesus. Ya. Membuka hati selebar-lebarnya, mengundang dia. Tuhan, ini hidup saya deh. Apapun dalam diri saya, dosa saya, apapun itu, tolong singkapkan Tuhan. Tolong pulihkan Tuhan. Karena saya tahu rencanamu indah buat saya. Engkau memimpikan, merajut saya dalam kandungan ibu saya itu dengan baik adanya. Nggak ada rencana Tuhan buat kita ke neraka, nggak ada, itu pilihan kita sendiri. Dan yang paling penting, kita nggak perlu cinta Tuhan dengan ditakut-takuti pakai neraka dan diiming-imingi dengan surga. Nggak perlu. Cintanya Tuhan tuh lebih daripada itu. Walaupun ini nggak mungkin, Tuhan Yesus di neraka pun saya ikut dia kemanapun. Karena kekristenan saya bukan dari ditakut-takuti pakai neraka dan diiming-imingi oleh surga. Saya cinta sama dia. Ya. Tri, aku mau nanya terakhir, Tri, ini suara azan kedengaran nggak? Pakai WKWK dong, request. Kedengaran? Oh iya. Keras atau enggak? Jelas banget, Bang. Tapi aman. Oke, itu aja sih, terakhir kita berdoa. Yuk kita sentuh dalam doa. Bapak, kami ucap syukur untuk malam hari ini, untuk waktu sharing kami, Tuhan. Apa yang kami berikan, Tuhan, itu bisa kami renungi, dan kami mengundang Engkau, Tuhan, dalam setiap hati kami, Tuhan. Semakin mau kami mengenal Engkau, Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Bukan hati yang keras, tapi hati yang lembut menerima firman-Mu, Tuhan. Hati yang lembut menerima Engkau, Tuhan, dalam hidup kami. Kami tahu kami masih banyak kurang, Tuhan. Kami tahu kami masih banyak dosa-dosa yang kami sendiri pun, dan untuk mengungkapnya, Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami datang kepada-Mu yang lembut untuk memulihkan, Tuhan, setiap kami, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, untuk mengerjakan apa menjadi kerinduan-Mu. Sungguh aku bukan tentang ritual ibadah, bukan apapun, tapi hati kami pun melekat dengan Engkau. Perkenalkan diri-Mu, dan kami, Allah, bantu kami, Roh Kudus, untuk mengenal Engkau jauh lebih dalam lagi, Allah. Terima kasih, Bapak, biarlah malam ini bukan yang sia-sia, Tuhan, tapi ada yang meresap, Tuhan, di hati kami, merenunginya, Tuhan. Terima kasih, Allah, saya berdoa untuk adik saya, Tuhan. Tunggu dalam perkuliahan mereka, Tuhan, dalam kursi mereka, dalam tugas satu mereka, dalam PKL mereka, Tuhan, dalam ujian mereka, Tuhan. Tunggu Roh Kudus, Tuhan, yang berhikmat, memberi kesehatan, kekuatan untuk kami, adik-adik, Tuhan. Tunggulah aku. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus yang berdoa, Tuhan mengatakan, amin. Oke, thank you. Saya kembalikan ke pelayan PMK. Thank you. Tes.
Tes tes. Oke, terima kasih Abang Diki atas sharingnya. Semakin mengerti lagi punya hati yang benar ketika datang beribadah, ketika datang sama Tuhan di saat teduh kita masing-masing. Selanjutnya pengumuman saya berikan kepada rekan yang bertugas. Shalom semuanya. Eh, mungkin operator bisa langsung. Oke, bisa dilihat di layar. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa ibadah PMK Teknik di Senin 26 April 2021. Itu bukan karena kekuatan dan gagah kita, namun karena Tuhan. Jangan fokus ke fotonya ya, memang terlalu berharga orang-orang di situ. Ini jadwal ibadah PMK Teknik setiap hari Senin, saya terjemahkan jam 7 malam. Waktunya Wita, oke. Untuk ada via Zoom di online dan juga onsite-nya ada di PM Nur di Greenhouse Perumahan Tepian 3. Jadi teman-teman yang ingin bergabung di sini ada belum ya? Ada rekan kita Samuel, nanti boleh perkenalan. Teknik Industri Angkatan 2020. Jadi kami nggak menutup maksudnya untuk pengurus saja, siapa saja boleh datang ke sini, yang penting mematuhi protokol kesehatan. Oke, selanjutnya jadi ini doa PMK Teknik. Jadi setiap hari Sabtu jam 7 malam itu via Zoom dan juga ada di Greenhouse kembali di PM Nur. Ini wajib bagi pengurus, tapi tidak menutup untuk adik-adikku dan rekan-rekanku yang di sini yang ingin bergabung untuk mendoakan, membela bagi kampus kita, bagi generasi, dan masih banyak yang kita harus doakan kayak gitu. Bagi yang rindu bisa menghubungi kakak-kakaknya dan juga rekan-rekan pengurus. Selanjutnya, oke, ini ibadah PMK Teknik. Jadi laporan mentoring itu selalu dikumpul hari Selasa, paling lambat pukul 23.55 WITA. Jadi jangan sampai telat, jangan juga copas, copy paste. Nah, kakak juga harapkan gitu ya, adik-adik kakak diisi gitu kesaksiannya. Pasti setiap minggu ada yang kalian alami kayak gitu. Belum Bang? Sabar. Nah, jangan sampai kosong gitu di bagian kesaksiannya, karena saya lihat kayaknya masih ada yang kosong, masa nggak ada sih yang lagi dialamin kayak gitu. Terus yang kedua, wajib on cam karena akan diabsen oleh kakak kita Yulita sebagai PJ mentoring dari awal hingga akhir. Jadi itu sebagai absen dan penilaian juga untuk praktikum. Lalu yang ketiga, wajib bukan wajib sih, tapi memang kesaksian minimal lah 1 kali di ibadah PMK kayak gitu. Selanjutnya persembahan, karena kita terbatas jarak dan waktu terbatas dengan jarak, jadi persembahan bisa dikirimkan ke Bank BRI atas nama saya. Itu rekening untuk PMK Teknik ya teman-teman. Jadi memang atas nama saya sebagai bendahara. Jadi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, tidak dituntut nominalnya harus berapa, boleh setiap bulan, boleh setiap minggu atau 2 minggu sekali. Kak, saya rindu untuk memberikan persembahan kayak gitu. Oke, lanjut Bang. Oke, untuk pelayan minggu ini ibadah di Senin 26 April 2021.
Pembicara kita tadi ada Bang Diki Rizaldi Siregar ST. Lalu yang kedua yang worship leader kita, abang kita terganteng Bang Novem. Dan saya sendiri sebagai gitaris Clara Sati Veronica Panggabean. Selanjutnya kita masuk ke doa syafaat. Jadi itu pokok-pokok doa yang wajib kita doakan, ada skripsi, PKL, KKN, praktikum, pelayanan pembicara, kampus kita, kesehatan keluarga. Mungkin ada yang ingin didoakan teman-teman di sini atau yang di Zoom ada? Bang Reo sakit. Ada lagi teman-teman yang di Zoom? Via chat boleh. Mungkin ada yang lagi ingin dibawakan dalam doa. Kak, saya besok ujian praktikum. Ya. Doakan saya supaya saya tidak nyontek. Amin. Itu ada siapa? Oh ya, Cika dalam pemulihan. Dian Felix Teknik Sipil 18 lagi ulang tahun. Doakan juga, kita ada bazar PMK Teknik. Jadi teman-teman yang di Zoom bolehlah dibeli dan dibantu di-share juga buat rekan-rekannya. Jadi bazar PMK Teknik ini salah satu bentuk usaha dana kita untuk berjalannya pelayanan ini. Ada lagi? Ya, belinya di Kak Clara, boleh. Enggak. Di pengurus, boleh di Bang Reo, Bang Stanley, Kak Novi, Kak Anggi, Kak Evelyn, Kak Tria. Pokoknya kakak-kakak mentoring boleh, Kak. Saya mau beli murah meriah, guys. Risolesnya cuma 2.000, 10.000 dapat 6. Ongkirnya 5.000 kalau rumahnya di Palaran pun kami antar. Di Palaran mau di mana lagi? Di Bantuas? Kita antar juga. Itulah namanya kita bayar harga, guys. Jadi kami nggak melihat bagaimana capeknya, tapi bagaimana kerja kerasnya untuk Tuhan. Ada lagi yang mau ingin didoakan? Tadi ya secara khusus ada Bang Reo yang sakit, Cika dalam pemulihan, Kak Dian yang sedang berulang tahun. Kalau tidak ada, doa syafaat kita akan dibawa oleh Kak Evelyn, boleh? Kakak kita jauh-jauh loh ini. Dari Bantuas, habis PKL. Luar biasa pokoknya perjalanannya. Oke. Ya, shalom teman-teman. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, untuk semua kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas apa yang Kau berikan pada setiap kami. Kami percaya Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami bisa berkumpul di tempat ini maupun yang ada di Zoom Tuhan, tapi itu semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa yang baik. Bapak, baru saja kami telah mendengarkan sharing yang dibawakan oleh abang kami ya Tuhan, Bang Diki. Sungguh Tuhan, apa yang ia sharingkan itu sungguh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh berbuah untuk memuliakan nama-Mu. Nama-Mu dipuji dimuliakan Tuhan, dan kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu sia-sia begitu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesusku. Bapak, pada hari ini kami bersama-sama ya Tuhan mau membela, mau berdoa ya Tuhan buat kampus kami Tuhan. Ada fakultas teknik, biarlah Tuhan fakultas teknik menjadi fakultas yang memiliki generasi yang takut akan Engkau Tuhan. Banyak generasi yang ingin dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan. Kami juga berdoa buat dosen-dosen kami, buat dekan kami, dan semua
yang ada di Fakultas Teknik, kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka selalu sehat, selalu kuat ya Tuhan. Begitupun kami ya Tuhan, semua anak-anak-Mu, biarlah kami semakin sehat, kuat, diberkati, nama-Mu dipuji, dimuliakan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk perkuliahan kami ya Bapa, yang PKL, KKN, skripsi atau tugas akhir Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya hikmat itu berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa buat abang kami ya Tuhan, Bang Reo, dan juga ada Cika Tuhan yang sedang sakit. Dalam pemulihan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh, Engkau adalah Allah yang memulihkan. Kami percaya makanan, minuman, obat-obatan yang kami konsumsi Engkau memberkati Tuhan, sehingga kami dapat sehat kuat. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Dan kami juga berdoa buat rekan kami ya Tuhan, ada Dian Felix Tuhan yang berulang tahun. Sungguh Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun umur buat dia Tuhan. Biarlah lebih lagi di dalam Engkau Tuhan, lebih lagi di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan kami berdoa juga ya Tuhan buat usaha bazar PMK Teknik Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami percaya semuanya ini tidak sia-sia, karena kami percaya Engkau yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan baik Tuhan. Kami percaya ada penyertaan-Mu di dalam setiap rencana kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa buat seluruh adik-adik mentoring kami, rekan-rekan kami, abang dan kakak, semuanya ya Tuhan. Kami berdoa di dalam segala urusannya Engkau selalu yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Haleluya, amin. Sudah. Terima kasih buat Kak Ever untuk kesediaannya membawa doa syafaat. Jadi demikian juga berakhirnya ibadah kita pada hari ini. Mungkin untuk menutup kita jargon dulu ya, biar makin semangat, gak ngantuk-ngantuk. Walaupun hujan, badai, banjir, asik. Di Pramuka banjir guys soalnya. Tapi tetap harus semangat ya untuk Tuhan. Yang bawa jargon, boleh dong Kakak Daud, Abang Daud. Jargon dulu Bang. Kalau saya bilang apa kabar mahasiswa Tuhan? Oh ya, suaranya di unmute ya teman-teman. Kalau saya bilang apa kabar mahasiswa Tuhan, seperti biasanya bergairah, maju terus, sikat habis, bombastis. Kayak gitu ya teman-teman. Oke. Mungkin videonya mungkin bisa di open juga. Maksudnya open cam. Oke, videonya apa? Di unmute coba itunya. Ya suaranya di unmute. Ayo, masih banyak nih yang belum unmute suaranya. Oke, Melin, Tere, Kak Yulita, Kak Novi, Ari Langgata. Ayo Jevan. Ayo, banyak nih yang belum, suaranya belum di unmute. Ayolah. Ayo 2 menit aja. Rere, Anto, Rizka, ayo Gerson, Julian,
Oke, langsung aja kita mulai ya. Apa kabar mahasiswa Tuhan? Bergairah, maju terus, sikat habis, bombastis. Sekali lagi ya teman-teman. Sekali lagi, oke. Apa kabar mahasiswa Tuhan? Bergairah, maju terus, sikat habis, bombastis. Oke. Kasih teman-teman. Terima kasih buat Bang Daud jargonnya. Ayo, itu jargon bukan sekedar jargon, jadi kita harus semakin bergairah. Jadi nggak cuma biasa-biasa ya guys untuk datang sama Tuhan. Mungkin untuk menutup ibadah kita sekalian ini kita foto bersama dulu. Bang Stanley, bisa Bang diatur? Oke, di on cam guys, 10 detik aja. Di sini yang semua gabung-gabung. Tes. Ya, nanti hitungan ketiga senyum ya. Oke, semua nyalakan kameranya, beri senyuman yang terbaik. Yang belum nyalakan kamera, silakan nyalakan kamera. Oke. Oke. Oke, siap semua. Kalian geser sedikit ke sebelah sini. Ya, arah ke Daud ya. Siap ya. Siap ya. Kameranya ini ya, kameranya yang di atas ya. Kameranya yang di atas. Oke, semua siap. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Masih dipertahankan. Masih dipertahankan senyumannya ya. 1, 2, 3. Oke. Oke semua, terima kasih buat malam ini. Sampai ketemu. Sampai ketemu minggu depan. God bless semua ya. Sehat semua. Terima kasih Bang Diki. Thank you PMK Teknik.